Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Mustafawiyah Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai sejarah Syekh Mustafa Hussein. Namun sebelum kita lanjutkan menonton video ini, teman-teman jangan lupa klik tombol subscribe, like, and share channel kita ini untuk terus mendapatkan informasi seputar Mustafawiyah. Terima kasih. Syekh Haji Mustafa Hussein Nasution bin Hussein Nasution bin Umar Nasution Al-Mandili adalah seorang ulama terkemuka di Sumatera Utara yang meninggalkan karya bangunan keislaman monumental, yakni Madrasah Purba Baru yang berada di Mandailing, Natal. Saat ini, nama Syekh Mustafa Hussein diabadikan pada salah satu gedung utama di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara yang berembrio dari Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Utara. Ponpes Mustafawiyah sebagai asal sejarah tumbuhnya Nahdlatul Ulama di Sumatera Utara yang dibawa oleh Syekh Mustafa Hussein pada 1945 dan diresmikan pada Februari 1947 di Padang Sidimpuan. Pada tahun 1936, pemerintah Belanda memberikan bintang jasa padanya atas usahanya dalam bidang pendidikan. Pada masa agresi Belanda, sesudah Indonesia merdeka, ia bersama ulama seperti Syekh Ja'far Abdul Qadir Al-Mandili dan Haji Fakhruddin Arif pernah mengeluarkan fatwa bahwa wajib atau fardu ain bagi setiap muslim yang mukallaf untuk mempertahankan kemerdekaan dari agresi Belanda. Syekh Mustafa Hussein tidak hanya seorang ulama besar, tetapi dia juga adalah seorang wira swasta dan sekaligus sebagai politikus dan cendekiawan yang ikut menghantarkan kemerdekaan bangsa ini dari kolonialisme Belanda dan Jepang. Dia juga adalah seorang tokoh pergerakan, seorang ulama mujahid, penggerak dan pelopor bagi persatuan dan kebangunan umat, sehingga Madrasah Mustafawiyah dapat dianggap sebagai pesantren pelopor dan perintis bagi perkembangan ilmu pengetahuan agama pada awal abad ke-20, khususnya di Mandailing, Natal, dan umumnya di Sumatera Utara. Madrasah yang pertama didirikan di Mandailing, Natal adalah Madrasah Islamiyah yang dibangun oleh Syekh Mustafa Hussein di Tanobato, Kayu Laut sekitar tahun 1912. Kemudian beliau pindah ke desa Purba Baru pada tahun 1915. Di tempat inilah dilanjutkan pendidikan Islam yang kemudian bernama Madrasah atau Pondok Pesantren Mustafawiyah Purba Baru. Setelah berdiri lembaga pendidikan Islam di Purba Baru, kemudian berdiri pula beberapa madrasah Islamiyah di daerah lain antara tahun 1927 sampai 1935. Lembaga pendidikan Islam ini cukup besar peranannya dalam penyebaran dan pengembangan Islam di Mandailing, Natal. Mustafawiyah, Syekh Mustafa Hussein dipanggil dengan sebutan Tuan Guru Natobang, dan seorang menantunya yang bernama Syekh Abdul Halim Khatib sebagai Rais Al-Muallimin dipanggil dengan sebutan Tuan Guru Naposo dalam bahasa Mandailing
Poso artinya muda. Pada awalnya, lembaga pendidikan Islam yang dibangun Syekh Mustafa Hussein disebut Sekolah Arab atau Maktab. Kemudian, pada tahun 1950, atas usul Syekh Jakbar Abdul Wahab, sebutan Maktab diganti dengan Madrasah Mustafawiyah. Akhirnya, pada tahun 1990, sebutan madrasah diganti dengan Ma'had atau Pondok Pesantren Mustafawiyah Purbabaru. Syekh Mustafa Hussein atau juga yang dikenal dengan Muhammad Yatim lahir pada tahun 1300 Hijriah atau 1886 Masehi di Desa Tanobato, Kayu Laut, Mandailing, Natal. Keadaan masyarakat di Tanobato saat itu sangat menyedihkan akibat perlakuan penjajah Belanda yang memberlakukan sistem tanam paksa bagi para petani. Muhammad Yatim lahir dari keluarga yang taat beragama. Ayahnya bernama Haji Hussein bin Umar Nasution. Haji Hussein adalah seorang saudagar soleh, menekuni bidang usaha dagang hasil pertanian seperti beras, karet, kopi, dan cengkeh. Haji Hussein berasal dari desa Purbabaru, namun kakek-kakeknya berasal dari Panyabungan Julu. Ibu dari Muhammad Yatim adalah Hajjah Halimah, berasal dari Ampung Siala, Batang, Natal. Keluarga Haji Hussein dan Hajjah Halimah dikaruniai 9 orang anak, dan Muhammad Yatim atau Syekh Mustafa Hussein adalah anak ketiga dari 9 bersaudara. Dalam usia 7 tahun, Muhammad Yatim disekolahkan oleh ayahnya di sekolah rakyat di Kayu Laut. Pada masa ini, beliau belajar selama 5 tahun. Setelah menyelesaikan pendidikan di masa ini, seorang gurunya meminta kepada orang tua Muhammad Yatim agar Muhammad Yatim melanjutkan ke jenjang sekolah raja di Bukit Tinggi. Karena gurunya tersebut menilai bahwa Muhammad Yatim adalah anak yang cerdas dan cukup mampu. Akan tetapi, orang tua Muhammad Yatim lebih cenderung menginginkan anaknya untuk belajar agama Islam kepada Syekh Abdul Hamid di Huta Pungkut, Kota Nopan. Selama 13 tahun, Mustafa Hussein bermukim sekaligus mendalami ilmu agama di Mekah, yakni mulai tahun 1319 Hijriah hingga 1332 Hijriah. Mustafa Hussein tidak pernah pulang ke tanah airnya selama di Mekah, sehingga hubungan dengan keluarga di tanah air adalah melalui jamaah haji ataupun keluarga yang datang dari Mandailing. Sebagaimana layaknya perantau yang sedang menimba ilmu dan cinta akan tanah airnya, Mustafa Hussein amat memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesempatan yang dimilikinya. Hingga pada tahun 1330 Hijriah atau 1912 Masehi, beliau mendengar berita wafatnya Haji Hussein, ayahnya Syekh Mustafa Hussein. Beberapa waktu kemudian, sang ibu memanggil Mustafa Hussein agar pulang ke Mandailing, Natal. Dan kemudian panggilan ibunda itu dipenuhinya. Tepat pada tanggal 1 Muharram, beliau meninggalkan Mekah setelah melaksanakan ibadah haji. Pada bulan Syawal tahun 1332 Hijriah atau sekitar bulan Agustus atau September 1914 Masehi, atas permintaan keluarganya, Mustafa Hussein menikah dengan seorang gadis bernama Habibah yang asalnya dari Huta Pungkut,
Kota Nopan. Pada malam Rabu 5 November 1955, Syekh Mustafa Hussein terkena serangan penyakit. Saat itu, usianya mencapai 70 tahun hingga kemudian dibawa ke Padang Sidimpuan untuk dirujuk ke rumah sakit. Di Padang Sidimpuan, sebelum dibawa ke rumah sakit, beliau dibawa ke rumah menantunya, yakni Syekh Ja'far Abdul Wahab yang dikenal sebagai Ayah Mesir. Dalam pengawasan dokter, darah tinggi dan diabetes beliau adalah yang menjadi penyakitnya selama sekitar 1 minggu. Ulama bersahaja tersebut, atau juga yang menjadi tokoh nasional NU yang juga dijuntai ulama-ulama Indonesia, menghembuskan napas yang terakhir pada hari Rabu 16 November 1955 atau 1 Rabiul Awal 1375 Hijriah pukul 16:15 waktu Indonesia Barat di Padang Sidimpuan. Jenazahnya dibawa kembali ke Purbabaru pada hari Kamis esoknya dengan iringan yang cukup ramai serta sambutan penuh haru dan rasa pilu yang mendalam. Desa Purbabaru penuh sesak oleh ribuan orang pelayat yang datang dari berbagai daerah sebagai tanda turut berduka dan untuk memberikan penghormatan terakhir. Demikianlah sejarah singkat Syekh Mustafa Hussein. Mari kita ambil pelajaran dan hikmah dari kisah tersebut, dan semoga beliau tenang di alam sana dan berada di tempat yang sebaik-baiknya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Demikianlah ulasan singkat kita pada kesempatan kali ini, dan jangan lupa klik tombol subscribe, like, and share channel kita ini untuk terus-menerus mendapatkan informasi seputar Mustafawiyah. Dan bagi teman-teman yang mau merequest materi kita selanjutnya mengenai Mustafawiyah, silahkan komentar di bawah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.